Super Steven Strike! Halo cuy, it's your bro, Cartoon Recap. Kali ini, saya akan merangkum alur cerita dari film Steven Universe The Movie. Film ini dibuat oleh Rebecca Sugar, dan pengisi suara Steven adalah Zach Allison. Film ini bercerita tentang Steven yang berusaha mengembalikan ingatan teman-temannya. Ada apa dengan ingatan teman-teman Steven? Langsung saja kita recap cuy. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau kasih tahu kalau film ini berlatar waktu 2 tahun setelah perdamaian Homeworld dengan Steven di serial Steven Universe. Jadi, video ini full spoiler buat kalian yang belum menonton series dan filmnya. Oke? Di awal cerita, kita diperlihatkan Steven yang sedang berpidato. Intinya, Steven tidak ingin tinggal di Homeworld dan memutuskan tetap tinggal di bumi. Semua orang mendengarnya. Setelah itu, Berlian Putih dan lainnya membujuk Steven untuk tinggal bersama mereka di Homeworld. Tapi Steven tetap mau ke bumi. Setelah itu, kita sedikit flashback tentang kehidupan Steven, Paul, Garnet, dan Amethyst. Saat sedang bersantai, Steven dan teman-temannya didatangi seseorang. Orang itu memasang sebuah injektor ke tanah. Lalu orang itu menyerang Steven dan teman-temannya, yang mengakibatkan Garnet, Amethyst, dan Paul terkena serangan. Akibat dari serangan itu, Garnet, Amethyst, dan Pearl pun meninggalkan wujud fisiknya. Kalian pasti tahu kan kenapa mereka meninggalkan wujud fisiknya, jadi nggak perlu gue jelasin ya. Lanjut. Steven terkena beberapa serangan, namun Steven tetap bisa mengalahkan orang itu. Lalu orang itu meninggalkan wujud fisiknya juga. Setelah itu, Steven mengumpulkan semua permata itu, dan tiba-tiba semua permata kembali ke wujud fisiknya, namun dengan bentuk awal mereka. Dan akhirnya kita tahu nama orang ini. Orang ini bernama Spinel. Setelah itu, Steven penasaran tentang senjata dan injektor itu. Lalu Steven pun pergi ke kota untuk bertanya ke Bismuth, sementara Greg menjaga Pearl dan Amethyst. Dan Bismuth pun memberitahu Steven kalau senjata ini bisa membuat permata kembali ke bentuk dan ingatan awal mereka jika terkena serangan dari senjata ini. Itulah kenapa Pearl, Garnet, Amethyst, dan Spinel berubah ke tubuh awal dan ingatan awal mereka. Namun kenapa Steven tidak berubah ke bentuk awalnya? Itu karena Steven separuh permata dan separuh manusia. Namun akibat dari serangan itu juga, tubuh permata Steven mulai menghilang. Yang lama-kelamaan Steven akan menjadi manusia seutuhnya. Kenapa kalau Steven menjadi manusia seutuhnya? Itu akan mengakibatkan Steven tidak bisa menggunakan kekuatannya, Steven akan menjadi lemas, dan Steven juga akan menjadi lumpuh. Kenapa saya mengatakan itu? Karena kalau kalian menonton Steven Universe final episode yang berjudul Change Your Mind, di salah satu scene, Berlian Putih mencabut permata Steven yang mengakibatkan tubuh manusia dan tubuh permata Steven terpisah. Di sana kita bisa melihat tubuh manusia Steven yang lemas dan lumpuh. Lanjut ke filmnya. Steven bertanya ke Bismuth kalau apa yang harus dia lakukan, namun Bismuth tidak begitu tahu banyak. Steven pun merasa tidak bisa apa-apa. Namun Bismuth berhasil menyemangatinya. Hal yang pertama dilakukan Steven adalah untuk menggabungkan Ruby dan Sapphire. Dengan ketidaksengajaan Spinel, Ruby dan Sapphire pun bergabung dan menjadi Garnet. Tapi Garnet belum mengingat apapun. Setelah itu datanglah Greg lalu mengatakan kalau Amethyst menghilang. Pada saat Steven ingin pergi untuk mencari Amethyst, Steven menyuruh Spinel tinggal sebentar. Lalu di sini saya menyimpulkan kalau Spinel sudah mulai mengingat ingatannya. Steven dan Spinel pun berusaha mencari Amethyst. Singkatnya, Steven menemukannya dan berusaha mengembalikan ingatannya. Dengan sedikit lagu ajaib dari Steven, Amethyst pun berhasil mendapatkan ingatannya. Tetapi, dari atas bukit, Steven melihat injektor itu seperti mengeluarkan cairan yang membunuh tumbuhan. Steven pun ke sana. Di sana sudah ada Bismuth dan kawan-kawan. Peridot pun mengatakan kalau injektor itu bukan injektor biasa. Injektor itu bisa mengeluarkan cairan bioracun yang dapat memusnahkan kehidupan organik di bumi seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Mendengar hal itu, Steven pun berusaha mengangkat injektor itu menggunakan kekuatan Super Steven. Namun itu gagal dan malah membuatnya lebih parah. Steven memberitahu ke teman-temannya kalau Spinel tahu tentang injektor ini. Namun Steven juga tidak begitu tahu tentang Spinel gitu. Steven pun tiba-tiba mengingat Pearl yang di awal film mengatakan kalau dia tahu tentang Spinel. Steven pun
Stephen pun berinisiatif untuk mengembalikan ingatan Pearl. Stephen menyuruh Amethyst untuk mengubah bentuknya seperti Rose, namun itu tidak berhasil. Stephen pun tiba-tiba memiliki ide untuk menggabungkan dirinya dengan ayahnya, agar Pearl tidak bisa mendeteksi tuannya, dan itu bisa mengembalikan ingatan Pearl. Dan itu berhasil. Stephen yang lemas pun melihat Spinel yang menangis, lalu pergi. Di sini Spinel mungkin sudah mengingat banyak tentang ingatannya yang hilang. Stephen pun bertanya ke Pearl tentang Spinel. Pearl pun mengatakan kalau Spinel adalah teman kecil Pink Diamond. Stephen menyuruh singa untuk meminta bantuan ke Connie, sementara Stephen berusaha untuk menyadarkan Spinel, dan Spinel pun pergi bersama Stephen ke Taman Pink Diamond. Dan disinilah kita tahu kalau Spinel adalah orang yang setia menunggu Pink Diamond selama 6000 tahun. Dan sampailah berita Stephen, yaitu putra dari Pink Diamond, bersama teman-teman barunya. Saat itulah Spinel merasa dibohongi, lalu Spinel pun menangis. Dan itulah mengapa Spinel menyerang Stephen di awal film tadi. Spinel pun kembali ke bentuk awalnya yang berantakan. Lalu Stephen pun berusaha membuat Spinel menjadi baik dengan nyanyian kematian tentunya. Dan itu berhasil. Stephen pun mengajak Spinel untuk mematikan injektor itu. Awalnya itu berhasil, namun Spinel mengira kalau Stephen hanya memanfaatkannya untuk mematikan injektor itu. Spinel pun memasangnya kembali lalu menyandra Garnet yang masih lemah. Pada saat Spinel mengatakan mengapa Stephen tidak menyerangnya, Stephen pun mengatakan karena itu bukan kebenaran. Garnet pun tiba-tiba mengingat ingatannya setelah mendengar perkataan Stephen tadi, lalu kembali berubah menjadi Garnet yang kuat. Dan pertarungan pun tidak terhindar. Awalnya Stephen dan kawan-kawan bisa menangkis semua serangan Spinel, namun Spinel memperdalam tusukan injektor itu yang mengakibatkan cairan bioracun pun semakin cepat menyebar ke bumi. Stephen menyuruh Garnet, Amethyst dan Pearl untuk mengevakuasi para warga, sementara Stephen ingin berbicara empat mata dengan Spinel yang berada di atas injektor. Stephen sangat kesusahan naik ke atas tanpa kekuatannya, sementara Garnet dan kawan-kawan masih berusaha menolong warga-warga. Dengan dibantu oleh Connie, semua warga pun berhasil dievakuasi. Lalu scene pun kembali ke Stephen yang masih memanjat, dan akhirnya bisa bertemu dengan Spinel. Tapi, Spinel malah menonjok Stephen dan ingin menjatuhkannya ke bawah. Pada saat digantung dan dihina-hina oleh Spinel, Stephen pun mengingat potongan terakhir dari semua usahanya tadi. Dalam seketika, permata Stephen pun kembali menyala dan bisa menggunakan kekuatannya kembali. Lalu, pertarungan one by one pun kembali dimulai. Singkatnya, Stephen bisa mendiamkan Spinel, namun tiba-tiba injektor itu pun meledak karena pukulan Gomu-Gomu-no-nya Spinel. Semua orang mengkhawatirkan Stephen, tapi Stephen bisa selamat bersama Spinel. Stephen pun bisa menyadarkan Spinel. Stephen dan yang lainnya pun berkumpul. Lalu tiba-tiba permata putih bersama permata biru dan kuning datang ke bumi karena mereka sangat bosan di Homeworld. Mereka ingin tinggal di bumi, namun karena mereka terlalu besar, Stephen pun menyarankan Spinel untuk tinggal di Homeworld untuk menghibur para permata raksasa. Para permata raksasa pun sangat senang sekaligus kaget karena sudah lama tidak melihat Spinel. Para permata raksasa pun kembali ke Homeworld bersama Spinel, dan kota pantai pun kembali dengan damai. Oke, itulah alur cerita film Steven Universe The Movie. Sebenarnya, injektor yang ada di film tadi itu sudah muncul di serialnya, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Lokasinya itu berada di kindergarten. Itulah mengapa di kindergarten tidak ada kehidupan organik, dan itulah juga mengapa kindergarten berwarna ungu gelap. Gua saranin kalian untuk menonton filmnya karena lagu-lagunya itu loh yang keren parah. Oke, mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!